Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama Ibu Sukma. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar pada tema 3 peduli terhadap lingkungan, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku pada pembelajaran 1. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang anak-anak bisa menyiapkan buku dan alat tulisnya. Lanjut, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Yang kedua, memahami masalah-masalah keseimbangan lingkungan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatannya. Nah, ini ada gambar apa nih anak-anak? Tanaman apa? Iya betul, tanaman padi. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Nah, apakah kamu tahu bahwa nasi itu berasal dari beras dan beras itu berasal dari padi? Pasti anak-anak sudah tahu ya. Jadi kita mengenal lagi nih, lebih dalam mengenai tanaman padi. Ini ada teks bacaan, Ibu bacakan terlebih dahulu ya. Anak-anak bisa dengarkan. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih itu ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Nah, selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah butir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, anak-anak, dari teks bacaan tersebut kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, apa isi bacaan di atas? Nah, dari teks bacaan di atas itu berisi tentang tahapan pertumbuhan padi ya. Yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Ya, tadi dijelaskan dalam teks bacaan ya, karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Ya, tadi bahwa padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Lanjut yang keempat, berapa lama proses tanaman tersebut? Nah, tahap pertumbuhan padi itu berlangsung tadi antara 110 hari hingga 130 hari. Lalu apa yang dimaksud dengan gabah?
Nah, tadi bahwa gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Nah, sekarang Ibu ada diagram. Nah, kalian nanti diminta untuk mengisi diagram pertumbuhan padi. Ya, sudah disediakan. Nah, sekarang Ibu tuh sudah punya diagram pertumbuhan padi secara lengkap. Nah, Ibu jelaskan lebih dahulu ya. Nah, itu yang gambar pertama itu adalah gabah ya anak-anak, atau padi. Nah, padi itu pertama-tama direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Nah, selanjutnya biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang atau disebut dengan kecambah. Nah, selanjutnya tanaman padi itu berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Nah, sehingga padi tersebut sudah siap untuk dipanen. Nah, ini berlangsung secara berulang-ulang begitu ya. Jika sudah panen, nanti kembali lagi gabahnya itu direndam di dalam air, kemudian selanjutnya akan berkecambah, selanjutnya akan ditanam dan bisa dipanen seperti itu. Nah, di sini bagaimana cara mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia? Nah, yang pertama itu kita harus menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Nah, selanjutnya menjaga lahan pertanian. Nah, jangan sampai lahan yang digunakan untuk kebutuhan lahan pertaniannya digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan, sehingga jika lahan pertaniannya berkurang, maka hasil padinya juga akan menurun, begitu ya. Selanjutnya juga kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, sampah itu akan menyebabkan banjir. Nah, apabila terjadi banjir, maka tanaman tidak akan tumbuh atau padinya akan mengalami kegagalan panen, begitu ya. Selanjutnya saluran airnya juga harus dijaga agar tetap mengalir. Nah, penggunaan beras juga harus tidak berlebihan begitu ya. Jadi sebisa mungkin saat kita makan, kita habiskan nasinya, jangan mengambil terlalu banyak. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan teks sesuai dengan ketiga gambar tersebut. Nah, coba anak-anak dilihat, itu ada gambar apa? Iya, yang pertama gambar apa? Pantai. Iya, betul. Yang kedua gambar apa? Iya, pegunungan ya, dataran tinggi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu gambar apa? Iya, sawah ya, dataran rendah. Nah, Ibu bacakan teksnya terlebih dahulu ya. Pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai, ada pula yang terjal. Pantai landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai macam keperluan, diantaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah membaca teks bacaan dari ketiga gambar. Tadi ada pantai, pegunungan atau dataran tinggi, dan ada sawah atau dataran rendah. Nah, sekarang kita akan mengisi tabel mengenai ciri-ciri sumber daya alam, manfaat, dan mata pencaharian penduduknya. Nah, yang pertama ada pantai. Pantai ciri-cirinya apa, Nak? Iya, berbatasan langsung dengan laut. Kemudian sumber daya alamnya apa? Sumber daya alamnya ada ikan, rumput laut, dan kerang. Selanjutnya pantai. Pantai manfaatnya apa? Manfaatnya sebagai objek wisata ya. Kemudian yang keempat, mata pencaharian penduduk dari pantai apa?
Iya, ada nelayan, petani tambak, pengrajin kerang, dan masih banyak lagi. Kemudian dataran tinggi, untuk dataran tinggi ciri-cirinya apa? Iya, ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian sumber daya alamnya apa? Ada tanaman ya, sayuran, buah-buahan. Kemudian manfaatnya apa? Wah, banyak sekali nih. Ada tempat objek perkebunan, peristirahatan, objek wisata, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk mayoritasnya tadi ya, pencarian penduduknya apa? Iya, ada yang sebagai petani, ada yang sebagai tukang kebun, dan sebagainya. Kemudian untuk dataran rendah, ciri-cirinya apa? Iya, ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian sumber daya alamnya apa? Iya, hewan ternak ya, sayuran, buah-buahan. Kemudian manfaat dari dataran rendah apa? Iya, ada pertanian, perkebunan, dan industri. Kemudian untuk mata pencaharian penduduknya itu ada yang sebagai petani, karyawan, buruh, dan sebagainya. Jadi anak-anak, tadi kita sudah belajar apa saja? Iya, tadi kita sudah membuat daftar pertanyaan ya, kemudian memahami masalah keseimbangan lingkungan, mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatannya. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi. Tetap semangat dan jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.